Lagi-lagi Arema lepaskan hujan tembakan dalam satu pertandingan. Momen itu terjadi saat Arema kalahkan PSIS Semarang 2-1, di Pekan 7 Liga 1 2024-2025 tanggal 26 September tahun 2024. Para penggawa Singoedan untuk kedua kalinya, melesatkan 20 tembakan sepanjang waktu 2 kali 45 menit, jumlah itu sama seperti di pekan sebelumnya, ketika menelan kekalahan 1-3 di kandang PSS Sleman. Yang membedakan, kali ini tembakan ke gawang lawan yang dilakukan Arema sedikit lebih banyak. Jika ke gawang PSS tercipta hanya 4 shot on target, kali ini Arema sanggup melepaskan 6 kali ke gawang PSIS. Artinya, bisa dibilang akurasi tembakan Arema meningkat jika dibandingkan dengan laga sebelumnya. Akurasi tembakan Arema ke gawang PSIS mencapai angka 30%, sedangkan ke gawang PSS 20%. Namun, angka itu belum bisa mengalahkan akurasi tembakan Arema ke gawang Persib Bandung, yakni 44,4%. Angka itu sejauh ini tercatat sebagai akurasi tembakan terbaik Arema, meski skor akhirnya imbang 1-1. Sementara itu, performa apik Arema FC di BRI Liga 1 2024-2025 mendapat perhatian dari Gusnul Yakin. Pelatih asal Malang itu menyebut, cara main Ahmad Al-Farizi dan kawan-kawan menunjukkan karakter khas Singoedan. Musim ini, saya melihat Arema FC kembali bermain dengan ciri khas Malangan, Spartan, keras, dan tak kenal kompromi. Karakter itu tak nampak pada beberapa musim sebelumnya, kata Gusnul Yakin. Gusnul Yakin adalah pelatih yang berjasa mengantar Arema meraih gelar juara Galatama 1992, jadi dia paham betul bagaimana seharusnya klub asal Malang itu bertarung di lapangan. Kekuatan Arema FC ada pada mental bertanding. Faktor ini berperan besar pada hasil akhir permainan. Kelelahan fisik akan hilang, jika pemain punya mental kuat, ujarnya. Untuk sementara ini, Arema FC bertengger di urutan 8 dengan 9 poin dari 2 kemenangan, 3 kali bermain imbang, dan 2 kali kalah. Saya mengamati pencapaian Arema FC hingga pekan terakhir lalu, saya salut dengan spirit pemain saat mengalahkan PSIS. Mereka tak takut kalah dan terus berjuang hingga menit terakhir, tuturnya. Gusnul Yakin melihat sosok Joel Corneli sebagai pelatih yang juga punya karakter kuat. Joel Corneli pelatih bagus, Arema dibuatnya bermain progresif dengan bola terus mengalir ke depan. Dia juga jeli kapan harus mengubah taktik untuk memenangkan pertandingan. Saat kalah pun, Arema FC tetap bermain positif, jelasnya. Mantan pelatih PKT Bontang dan Persiter ini juga menyebut 3 sosok gelandang asing Arema FC, yakni Julian Guevara, Pablo Oliveira, dan William Marcilio, merupakan kekuatan sentral permainan Singoedan. Ketiganya punya kualitas mumpuni, kolaborasi ketiganya membuat lini tengah kuat, terutama peran William yang punya umpan-umpan mematikan, paparnya. Di sisi lain, sosok pahlawan tanpa tanda jasa Arema, saat menang 2-1 di kandang PSIS Semarang, di Pekan 7 Liga 1 2024-2025, pada Kamis tanggal 26 September tahun 2024 itu bernama Pablo Oliveira. Tak sedikit Aremania yang mempertanyakan perannya, tapi dijawabnya dengan elegan. Dalam berbagai komentar di media sosial, banyak yang mempertanyakan, kenapa Pablo selalu tampil sebagai starter di 6 laga terakhir Arema. Bahkan, pelatih Joel Corneli lebih mempercayakan posisi gelandang bertahan kepadanya, ketimbang Julian Guevara. Namun, ketika bersua PSIS, kedua gelandang jangkar Arema itu kembali diduetkan sejak menit awal. Hasilnya, Pablo pun tampil menggila dengan merebut 3 posisi di top action, di laga yang digelar di Stadion Mo Subroto Magelang itu. Dalam akun @Liga 1 Match ditampilkan, bahwa Pablo menjadi top operan sukses, top tackle, dan top intercept. Memang, bukan gol atau assist yang disumbangkannya, tapi Pablo sukses memberikan 70 operan, 7 tackle ke kaki lawan dan 6 intercept operan lawan. Posisi gelandang bertahan yang ditempati, memang kerap dipandang sebelah mata peran dan kontribusinya bagi tim, maka tak heran, ketika bermain sebaik apapun, tetap saja tak dianggap oleh mereka yang tak mengerti sepak bola. Padahal, gelandang bertahan merupakan orang pertama yang menjadi pemutus serangan lawan. Terbukti, 7 tackle dan 6 intercept yang dilakukan Pablo kepada pemain PSIS, menjadi yang terbaik di antara pemain yang tampil. Seorang gelandang bertahan, juga dituntut berperan sebagai orang pertama, yang mengalirkan bola dari lini belakang ke depan, dan peran itu dimainkan Pablo dengan baik, dengan membuat hingga 70 operan sukses dalam 90 menit.